Halo teman-teman YPK Minhaj, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Di video kali ini kita akan belajar cara penetapan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hipotesis dalam membuat skripsi untuk semester akhir. Baik, kita langsung saja. Jika kita ingin menentukan sebuah judul skripsi, maka yang harus pertama kali muncul dalam benak kita atau dalam pikiran kita adalah identifikasi masalah. Kita harus mengidentifikasi masalah apa yang menjadi garapan kita. Setelah masalah tersebut ditemukan, baru kemudian kita buat sebuah mapping. Sebagai contoh, masalah yang ditemukan adalah nilai ujian nasional rendah. Dengan identifikasi masalah tersebut, kita bisa menggunakan problem mapping dengan cara menentukan kategori-kategori yang menjadi nilai ujian rendah. Misalkan kita bisa buat sebuah daftar problem mapping seperti berikut ini. X1 minat belajar, X2 motivasi belajar, X3 metode pembelajaran, X4 media pembelajaran, X5 lingkungan sekolah, kompetensi guru, kurikulum, dan perhatian guru. Jika yang dipilih atas daftar problem mapping yang telah kita buat tadi adalah X1 dan X8, maka judul penelitiannya menjadi pengaruh minat belajar dan perhatian orang tua terhadap prestasi ujian nasional. Di sini menghasilkan judul dengan dua variabel X yang harus diuji dengan metode kuantitatif yang nanti kita bisa survei ke lapangan. Setelah kita menemukan judul tersebut, langkah selanjutnya adalah membuat rumusan masalah. Nah, untuk rumusan masalah sendiri, kita bisa list sebanyak-banyaknya kurang lebih 10 daftar rumusan masalah yang kemudian bisa kita batasi dengan hanya 3 masalah saja yang akan dilakukan penelitian nanti. Sebagai contoh, sesuai dengan judul di atas yang kita pilih, kita bisa buat rumusan masalah sebagai berikut. Pertama, adakah pengaruh minat belajar dengan perhatian orang tua secara bersama-sama terhadap prestasi ujian nasional siswa SMA, misalkan 1 di Kabupaten Lebak. Yang kedua, rumusan masalahnya kita bisa buat adakah pengaruh minat belajar terhadap prestasi ujian nasional siswa SMA 1 misalkan di Kabupaten Lebak. Yang ketiga, kita bisa buat adakah pengaruh perhatian orang tua terhadap prestasi UN siswa SMA 1 di Kabupaten Lebak. Nah, setelah itu kita perlu yang namanya hipotesis penelitian, yaitu praduga sementara kita sebelum penelitian tersebut dilakukan. Sehingga hipotesis yang dihasilkan dari rumusan masalah yang telah dibatasi dan dipilih bisa kita buat menjadi sebagai berikut. Yang pertama, terdapat pengaruh yang signifikan minat belajar dan perhatian orang tua terhadap prestasi UN. Yang kedua, terdapat pengaruh yang signifikan minat belajar terhadap prestasi UN. Yang ketiga, terdapat pengaruh yang signifikan perhatian orang tua terhadap prestasi ujian nasional. Jadi setelah itu, kita sudah memiliki gambaran-gambarannya ya, dari mulai judul, kemudian rumusan masalah, kemudian batasan masalahnya, kemudian juga hipotesis. Nah, inilah gambaran umum cara dalam penetapan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hipotesis. Kita bisa menentukan beberapa variabel penelitian atas masalah tersebut sesuai dengan keinginan kita. Dengan problem mapping, kita bisa juga menentukan beberapa konsen judul yang akan digarap. Misalkan kita ingin problem mapping yang dipilih adalah X2 dan X3, maka akan memunculkan judul yang berbeda. Semoga bermanfaat.